pembuatan pakan komplit fermentasi, salah satunya dari enceng gondok yang mungkin masyarakat tidak memakainya untuk kebutuhan ternak atau konsumsi pribadi. Untuk itu kita bisa memanfaatkan dari enceng gondok ini untuk sebagian dari campuran pakan komplit feed. Bahan lain contohnya bisa dari daun pisang, banyak sekali, atau mungkin daun apa itu yang paling jauh itu daun ketela atau singkong, sangat banyak sekali. Itu juga bisa salah satu untuk campuran pakan komplit. Jadi ketika sudah ada enceng gondok, ada daun pisang ataupun daun singkong itu yang jauh di sana, atau mungkin bisa pakai seperti di bawah saya ini namanya kangkung liar, mungkin itu bisa menjadi campuran pakan komplit fermentasi. Proses pencoperan atau pencacahan eceng gondok untuk pembuatan pakan komplit fermentasi. Pencoperan atau penyerabutan jerami itu karena saya pakai batang jerami yang atasnya sudah diblower. Daun pisang sudah dicoper, ini daun-daunnya sudah juga untuk pakan komplit fermentasi. Maksudnya nak nyampur ini mas, kau bisa merasakan. Paling penting ku merasakan. Tes? Oke. Ada TV saya. Enggak, maksudnya kadar airnya nanti pak. Kita campur, kita ratakan, di atasnya kita kasih konsentrat sebagai bahan penguatnya kurang lebih 40% dan 60%-nya itu serat dari jerami 10 kilo kurang lebihnya, sama enceng gondok 15 kilo, sama tadi ada daun pisang kurang lebih ada 5 kilo, ada juga dari gajahan kurang lebih 15 sampai 20 kilo. Jadi kita ada satu lagi itu apa namanya, seperti ini rendeng kacang tanah yang sudah saya keringkan, saya chopper menjadi halus karena dulunya pernah mempunyai banyak ya, saya sedikit demi sedikit saya olah. Jadi kita manfaatkan limbah dari pertanian untuk pakan komplit fermentasi, dan nanti hasilnya berapa persen proteinnya nanti saya buatkan tabel, nanti menyusul. Dan ini setelah kita sudah campur semua, nanti kita campur probiotik premix sebagai kandungan makro dan mikronya. Setelah itu kita campur jadi satu, kita tetapkan kadar airnya minimal 25%, maksimal 30%. Terima kasih. Ini kita campurkan pakai probiotik yang saya pakai dengan merek Winprop dengan kadar mikroba 10/10 setara dengan 10 miliar mikroba dan 7 jenis mikroba yang ada di kandungan produk yang kami pakai namanya Winprop ternak. Dan nanti saya untuk kapasitas 1 liternya itu untuk 1 ton bahan pakan. Jadi ketika hari ini kita nyampurnya hanya 100 kilo, jadi kita cukup 100 mili saja. Berarti ketika harga jualnya itu 60.000, jadi kita cukup menggunakan bahan probiotiknya cukup dengan 6.000 rupiah. Kita campur dengan air, nanti kurang lebih airnya ini hampir 30 liter karena bahan yang kita pakai itu terlalu banyak yang kering. Seperti itu. Nah, yang kedua kita tambahkan juga dari premix karena sebagai penambahan dari luar atau makro mikro mineralnya dan vitaminnya. Yang saya pakai Fed West Premix yang harganya murah meriah. Nanti kita cukup pakai setengah kilo saja karena kadar dari 1 kilo premix yang saya pakai ini itu harganya kalau harganya 15.000, kalau pemakaiannya 1 kilo untuk 200 kilo, jadi lebih murah meriah. Jadi juga ada herbalnya untuk membangun atau menggugah selera makan ternak. Jadi ketika ternak yang mungkin kurang nafsu makan bisa digunakan
Untuk harian kurang lebih 2 sendok makan per hari untuk ternak sapi. Kalau kambing cukup 1 sendok per hari. Jadi pagi setengah sendok, sore setengah sendok untuk kambing. Untuk sapi berarti 1 sendok pagi, 1 sendok sore. Tapi ketika dosis awal kita tinggikan 2 kali lipat. Jadi ketika sapi 4 sendok per hari, kambing 2 sendok. Itu per ekor atau gimana? Per ekor. Jadi untuk menggugah selera makan, jadi ketika ada apa-apa pada sapi segera pulih. Setelah pulih kita normalkan selama seminggu. Jadi dosis selama seminggu kita tinggikan, selama habis itu kita normal lagi 2 sendok pagi 2 sendok per hari untuk sapi, untuk kambing cukup 1 sendok. Dicampur air apa tuh campur? Ya. Nah, setelah itu nanti kita campur air. Jadi untuk menentukan kadar air pas 30%-nya nanti kita akan ukur, Pak. Jadi seperti apa nanti hasilnya? Kalau hasilnya cukup, berarti kita tidak perlu tambah lagi. Yang penting ketika air kurang kita tambah lagi, walaupun itu kadarnya melebihi dari kapasitas 100 kg. Nah, nanti bisa kita tambahkan probiotik lagi, nggak apa-apa, sedikit saja. Karena probiotik sedikit pun itu sudah cukup. Katakanlah 100 kg pakai 100 mili itu sudah cukup. Oke? Ya. Itu nanti kita campur dengan gembor kersane merata. Itu nggak pakai molase? Saya nggak pakai molase karena molase. Kenapa saya nggak pakai molase? Karena kandungan dari Winprop hasilnya sudah wangi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, saya cukup pakai Winprop. Kenapa nggak pakai garam ataupun lain-lainnya yang mungkin dipakai setiap orang ya? Karena saya untuk cita-cita saya seperti yang disampaikan dari teman-teman peternak, khususnya kita menciptakan pakan low cost farm itu. Jadi biaya pakan yang murah. Jadi ketika hasil sudah wangi ataupun lainnya dan ini cukup energi, karena kan juga itu untuk menambah energi sangat besar karbohidrat. Tapi ketika ini sudah cukup, kenapa kita buang-buang? Paham ya? Ya, jadi kita harus paham dulu bahan-bahan apa yang kita campur, jenis-jenisnya apa. Nah, ketika itu sudah cukup, nanti energinya berapa nanti kelihatan ketika nanti saya buatkan tabel. Nah, nanti energi katakanlah minimalnya 2000. Ketika itu kurang dari 2000, berarti perlunya nanti tambahan energi lagi. Bahan energi apa? Masih banyak sekali. Seperti jagung, seperti lain-lainnya. Mas, perbandingan 100 kilo profitnya berapa, Mas? Berapa premiknya cukup setengah kilo, karena 1 kilo premik itu untuk 2 kuintal. Jadi nanti kita cukup setengah kilo. Apa air perbandingannya berapa mililiter? Kalau air itu secukupnya. Jadi ketika kadar air ini untuk memastikan 30% sudah cukup, berarti kita tidak perlu tambah air lagi. Ketika kurang dari 25 minimalnya, berarti kita tambahin sampai batas maksimalnya 30%. Nah, nanti teman-teman yang hadir di sini nanti akan paham seperti apa. Jadi kadar air yang pas. Roto kita campuri ke jarak. Kurang lagi. Setelah campur, kita siram sampai bahan semua merata, basah. Nanti untuk menentukan kadar airnya maksimal 30%.
Kelihatannya ribet Pak ya. Tapi nek sudah terbiasa cepet ya. Pertama kula belajar belum dikasih premix multivitamin makro mikro, kita kasih, kita taburkan tadi, campur bahan kering untuk biar rata, baunya harum seperti temulawak. Ini cukup untuk 1 kuintal untuk penambahan kalsium, mineralnya, atau vitamin A, D, E, dan lain-lain. Sedikit premix tetap ada manfaatnya. Walaupun kita belum tahu secara lab, tapi paling tidak secara teori kita tahu. Iya. Iya. Nah, udah ya. Kita tambah lagi kadar air. Fermentasi tak pangan lagi kuwi. Aku fermentasi. Video ke sidik-sidik lho. Sidik dari inti-inti ini lho. Ini Pak ya, kayak sedikit. Ini kurang lebih 25. Itu sudah pas, cuman jadi kita ambil yang kecil lah, yang sekiranya bahan kering. Kita ambil. Oh, rada gempel sithik ngene. Ya, di tangan ngempel tapi nah saya kasih tahu lagi ya. Enggak di video. Nah, ini paham. Ini ya. Jadi menentukan kadar air sangat mudah. Yang pertama kita kempal kuat-kuat. Jadi digegem cara wong Jawa nih. Nah. Enggak pudar. Ya lah. Nah, terus kita buang. Di sini enggak basah di tangan. Ini kadar air pas. Gitu. Itu untuk menentukan kadar air di minimal 25 sampai 30. Itu. Berarti kita cukup airnya yang belum, nanti kita tambah air lagi. Ini yang sedikit nanti bisa dimasukkan tong terlebih dahulu untuk memudahkan lokasi. Nah, itu ya, masuk ke gas. Kita ambil sedikit ketika kira-kira tangan cukup, kita kuat-kuat. Nah, ketika kita buka, kempal ya. Nah, kempal. Nah, setelah sudah kempal, kita lihat tangan, basah nggak? Kan kering Pak ya? Ya, itulah kadar air yang cukup untuk pembuatan pakan fermentasi. Sebelum difermentasi saja baunya sudah harum, apalagi sudah fermentasi. Silahkan habis ini kita masukkan fermentor atau tempat fermentasi. Jadi kita masukkan dalam fermentor yang saya pakai. Pertama drum ukuran 150 liter, kurang lebih ketika pakan fermentasi komplit 40-60, 40 serat 40 penguat atau konsentrat, 60 serat. Ini kurang lebih muat 70 sampai 80 kilo tergantung kita memasukkannya. Semakin padat hasilnya semakin bagus. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kurang lebih 3 skop atau 4 skop, nanti diinjak-injak sampai penuh ya. Jadi kita masukkan sedikit, kita injak-injak masuk, kita injak-injak secara manual. Kalau pengen enak sebenarnya pakai vibrator. Enggak pasti vibrator. Ini iya. sing kanggo anu. Jadi
itu saya belajar dari Pak Jarod Winarno, itu punya vibrator kapasitas 1 kuintal, jadi nggak perlu diinjak-injak, sudah ada. Pakainya alat vibrator seperti ini. Ini kan gua lantai ini ya. Itu stamper lah. Berarti mahal harganya. Nggak tahu Pak Jarod itu buat sendiri. Nang nganggo iku piye mesin sing iku? Apa Pak? Sing anu ngadete lantai itu lho. Ya kita mainnya di manual saja. Nah setelah kurang lebih 4 sekop sudah masuk, nah, kita injak-injak. Siapa yang mau masuk? Isi ngabot aja kan. Yang mau masuk siapa? Sukei. Santai. Rapopo. Saya sudah terbiasa. Nah itu ya. Kurang lebih ketika sudah padat, kita masukkan injak-injak nanti sampai selesai. Ketika kelihatannya cukup, kita tambah lagi. Nah, kita tambah. Sambil diinjak-injak. Rangkaian upload foto. Sorry. Sampai Berangkat. Gandam ini. Gandam ini. sampai 3%. Sudah hampir penuh, kurang sedikit, kita tambahkan sedikit lagi karena ini kalau ini kurang apa netel, nanti satu efeknya jamur kalau kurang padat dan kurang apa hasilnya kurang bagus. Kita tambahkan lagi sampai penuh, kurang lebih nanti apa tutupnya bisa nutup sampai sepadat mungkin biar hasilnya nanti ya biar udaranya tidak ada. Nah ini kelihatannya sudah cukup. Cukup, Pak. Nah kita tutup, kita ratakan. Kita tutup. Bantu Pak Tur. So, kalau kebanyakan kita kurangi. Nah, kalau sudah cukup kita paskan klemnya. Nah, sudah ya. Nah, sudah kita tekan klemnya. Nah, kalau sudah posisi yang terakhir, kenapa ketika sudah diisi kita harus balik satu? Untuk tekanan dari atas ketika balik kan yang ini jadi bawah, yang bawah jadi atas. Tekanan bawah balik itu kersarnya lebih kuat, jadi bocornya itu lebih kecil kebocorannya, tingkat kebocorannya lebih kecil. Kan menekannya ke bawah ya, Mas? Ya, Bukan ke atas ya. bukan ke atas. Jadi kita balik seperti ini. Ini sebatas contoh ya. Ya kita balik. Ya. Jadi yang di sini atau yang di bawah tadi menekannya ke bawah, jadi tingkat kebocoran atau adanya angin masuk itu kecil, jadi lebih padat, hasilnya lebih bagus. Itu apa fermentasi pakan komplit hari ini yang kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak atau mas-mas yang hadir pada siang ini. Nah, kita lanjutkan kembali, mungkin ada setelah habis lebaran kita adakan pelatihan lagi untuk pembuatan pakan komplit fermentasi setelah lebaran. Terima kasih untuk hari ini yang sudah hadir. Yang semoga bermanfaat ilmunya, bisa diulang ke teman-teman partner lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.